Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila ta'asaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada sore hari ini kita senantiasa mendapatkan izin bertemu atas izin Allah dengan tujuan untuk menjalin rasa silaturahim di antara kami, untuk senantiasa menyatukan visi dan misi kita di dalam hidup ini supaya kita tidak kehilangan arah dan kita menjadi galau menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu Al-Quran selalu memberikan suatu pedoman dalam hidup supaya kita memiliki rasa percaya diri menghadapi berbagai macam apapun musibah ujian yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita mari selalu bermuhasabah. Artinya kita menghitung-hitung diri kita. Dalam sebuah hadis disebutkan hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Marilah kita berhitung kepada diri kita sendiri sebelum nanti diperhitungkan oleh Allah. Setelah kita menjalani suatu perjalanan hidup, maka kita ingin selalu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Di dalam mengevaluasi ini pasti ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Mungkin sesuatu yang tidak mengenakan, mungkin kita bisa sakit, mungkin kita bisa menghadapi berbagai macam kekacauan, kegalauan pikiran kita, ketidaknyamanan. Ini semua merupakan problematika hidup bagi seluruh manusia. Oleh karena itu perjalanan hidup ini harus senantiasa diwaspadai dan kita selalu menghitung-hitung dan menilai apa yang sudah kita lakukan selama ini. Misalnya saya sakit pada hari ini. Ini adalah merupakan suatu bukti bahwa ada kesalahan yang kami lakukan selama ini yang terkadang kita tidak sadari. Allah berfirman bahwa ma asobaka min hasanatin faminallah. Sesuatu yang menimpa kamu suatu kebaikan itu dari Allah. Tapi wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Ketika kami mendapat sesuatu musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah ada kesalahan yang kami lakukan. Oleh karena itu Allah senantiasa tidak menzalimi makhluknya. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nas anfusahum yadlimun. Allah tidak menzalimi makhluknya sedikit pun. Tetapi kezaliman itu terjadi karena ulah, langkah dan perilaku setiap manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Oleh karena itu perlulah kita selalu bermuhasabah sekecil apapun. Apalagi ganti tahun kita bermuhasabah setiap kita pertemuan. Kita menghitung-hitung karena sisa hidup kita ini tinggal sedikit, apakah banyak kebaikan atau keburukan yang kami lakukan. Sehingga kalau kita mendapatkan sesuatu keburukan, mari kita koreksi di mana kesalahan-kesalahan kita. Kita terkadang tidak menduga dan mengira-ngira orang yang tadinya baik-baik, cerdas, kemudian semangat hidup tinggi dan selalu sehat, selalu memiliki rasa percaya diri, tiba-tiba drop, kemudian dia anjlok dalam permasalahan hidupnya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus dikoreksi. Mungkin adalah banyak berbagai macam pertimbangan, tapi manusia hanya mengira-ngira. Tapi yang paling tahu persis itu hanyalah Allah, bagaimana langkah-langkah kehidupan kita. Tapi yang jelas bahwa Allah itu tidak menzalimi hambanya dan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Jadi artinya bahwa kita sebetulnya bisa mencari solusi
dari berbagai macam kejadian pada diri kita sendiri. Karena Allah menjanjikan bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan apapun, keberatan apapun, itu pasti Allah berikan jalan keluar. Nah, jadi oleh karena itu kita jangan frustasi dan jangan berputus asa. Wala yai'asu min rauhillah. Jangan kamu berkecil hati, berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika dia hilang oleh orang tuanya, maka beliau mengatakan kepada saudara-saudaranya, carilah dia. Jangan kamu berputus asa untuk mencari sesuatu yang kamu inginkan. Nah, jadi oleh karena itu hidup ini harus senantiasa aktif, bila perlu proaktif menghadapi sesuatu masalah. Jadi apapun yang kita salah, yang kita lakukan, insya Allah itu ada memiliki hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apapun yang terjadi di muka bumi ini bukan sesuatu yang sia-sia. Pasti memiliki makna, memiliki sesuatu ibrah dalam kehidupan kita. Sehingga kita senantiasa merenung sejenak di dalam diri kita. Apalagi seperti saya sudah pensiun, banyak hal yang menimpa dari kami, banyak hal yang mungkin kami lakukan selama bekerja, selama berdinas, banyak hal yang karena pengaruh lingkungan sehingga kami terbawa dengan lingkaran-lingkaran yang tidak bisa kami hindari. Nah, jadi oleh karena itu pada hari ini tidak lain adalah mengevaluasi diri, sehingga ketika kami sakit itu adalah sakit merupakan kifarat. Jadi karena sebagai penghapus daripada dosa dan kesalahan, sehingga kita akan senantiasa menyadari mungkin saya kurang baik, mungkin berbicara terlalu berani, mungkin saya tidak sopan kepada orang lain, atau mungkin kami tinggi hati, merasa benar sendiri sehingga menganggap orang lain rendah dan lemah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus kita koreksi, dan namanya manusia tidak ada yang luput daripada kesalahan. Karena hadis mengatakan al-insan mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah. Jadi oleh karena itu sering-seringlah beristighfar. Bagaimana seorang Rasulullah yang dianggap sudah ahli surga, yang tidak punya dosa dan salah, tapi beliau masih beristighfar sehari semalam sampai 100 kali, malah lebih daripada itu. Dikarenakan apa? Karena yang sesuatu yang dia lakukan bisa saja yang zahir, bisa saja yang batin. Sesuatu yang dia lakukan bisa saja sombong, bisa saja dia sum'ah, merasa benar sendiri, merasa paling baik, menganggap rendah orang lain. Itu tidak keluar dari mulutnya, tidak diucapkan, tapi adanya di dalam hati. Sehingga itu menjadikan penyakit-penyakit hati yang harus diluruskan supaya jangan sampai kita terlena bahwa apapun yang Allah berikan ini tidak ada sesuatu yang sia-sia. Tidak lain adalah untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Karena bagaimanapun juga kita harus diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Maka kita bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang sungguh-sungguh taubat. Taubatan nasuha itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah dengan segala kesalahan dan kehilafan kita. Kemudian kita klarifikasi, kemudian kita minta maaf, kemudian kita merasa sangat kecewa dengan hidup kami karena melanggar sesuatu ketentuan, merasa menyesal dengan perbuatan-perbuatan salah. Kemudian yang ketiga, tidak mengulangi lagi permasalahan yang sama. Jadi oleh karena itu menyampaikan risalah itu adalah harus. Jangan sampai kita hanya berbicara tetapi juga tidak mempraktekkan dan juga tidak mengamalkan. Maka ini adalah sangat keliru. Kemudian langkah yang keempat, orang yang bertobat itu adalah menghapus diri dari berbagai macam kesalahan. Wa yadra'u bil hasanati sayyi'at. Jadi mengganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Jadi innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan itu akan menutupi dosa-dosa dan kesalahan kita. Misalnya kita punya rezeki lebih, punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang, berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah akan menghapus, minimal mengurangi dosa-dosa kita. Dan jangan lupa kita jangan memegang harta-harta orang lain, harta anak yatim, harta hak orang lain yang tidak kita berikan. Karena Allah mengingatkan bahwa wa fi rizqikum haqqum ma'lum. Pada rezekimu itu ada hak orang lain yang dititipkan. Salah satu misalnya saya memakan pisang. Saya membeli pisang, saya memakan pisang. Tidak mungkin kita makan semua sampai kulit-kulitnya kita makan semua. Otomatis yang kita makan itu adalah buahnya atau isinya.
kita lepas kulitnya, karena kulit itu adalah hak makhluk lain, haknya kambing, hak orang yang membutuhkan. Artinya semua memang memiliki faktor-faktor yang kita dititipkan kepada kita, sehingga kita jangan menganggap rezeki saya itu udah bersih. Maka disebutkan oleh Allah bahwa wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka dari rezeki yang Allah berikan kepadamu maka segeralah diinfakkan kepada orang lain, karena jangan sampai kita menahan-nahan rezeki orang lain yang bukan milik kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, oleh karena itu perlu kita bermuhasabah, kita menghitung-hitung apa yang kita lakukan. Oleh karena itu mari kita renungkan, wabil khusus dengan suami kita, dengan pasangan hidup kita. Barangkali saya kasar, barangkali saya berbicara yang tidak sopan, tidak nyaman. Barangkali kami melecehkan suami, melecehkan istri, menganggap rendah pasangan hidup kita, merasa benar sendiri. Nah, ini semua akan merupakan suatu penghambat di dalam mendatangkannya rahmat dari Allah, sehingga akan suatu saat akan menimbulkan sesuatu yang akan menjadikan kita mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ujian itu tidak akan berakhir semasa kita masih hidup, karena setiap orang di dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah itu harus melalui proses ujian dan cobaan. Sehingga kita menerima cobaan itu dengan lapang dada, karena di dalam ujian ini insya Allah akan berikan sesuatu kemudahan, sehingga kita diberikan pikiran-pikiran yang cerdas, yang senantiasa bisa membaca situasi dan kondisi. Ini ada apa sesungguhnya yang terjadi pada diri kami. Jadi jangan sampai kami otoriter dalam hidup, memaksakan kehendak, merasa paling mulia sendiri. Ini sebetulnya yang sangat menjadikan kita terganggu pikiran-pikiran kita. Malah dengan pikiran yang terganggu ini bisa menimbulkan sindrom di dalam diri kita, kemudian menimbulkan sesuatu gejolak yang akan mengganggu pencernaan tubuh kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi bermuhasabah ini memang sangat penting. Jadi orang yang bermuhasabah selalu ingin kembalilah sebagaimana Allah ingatkan di dalam surah Luqman, bahwa setiap orang wabil walidaini ihsan, berbuat baik kedua orang tuanya. Apabila orang tuanya sampai menjadi sepuh, menjadi tua, maka gaulilah dia dengan cara yang baik. Kemudian dia perlakukanlah dengan baik, dengan memberikan suatu kenikmatan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun. Seandainya orang tua kita memaksa kepada sesuatu yang tidak ada ilmunya, fala tutihuma, jangan kamu ikuti dia. Tapi wasohibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah dia dengan cara yang baik. Wattabi sabila man anaba ilaik, kemudian ikuti jalannya orang-orang yang kembali. Nah, jadi seperti kita melihat peristiwa corona ini, banyak kawan-kawan kita, saudara kita yang terkena musibah, akhirnya dia kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian juga kita juga akan menyusul seperti itu. Jadi oleh karena itu ikutilah jalannya orang-orang yang kembali. Orang yang kembali berarti ingin memperbaiki diri, kembali untuk mengintrospeksi diri, kembali kepada jati dirinya, supaya dia tidak keluar daripada ketentuan-ketentuan Allah. Sebagai laki-laki maka kembali kepada kodratnya sebagai laki-laki. Bagaimana Allah janjikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pembina, pemimpin yang harus siap menjadi pemimpin, karena dia akan membawahi keluarga. Jadi dia harus senantiasa memberi nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu adalah pemberi nafkah, sehingga mau nggak mau dia harus berjalan, harus keluar, harus mencari sesuatu untuk menghidupi keluarga. Bukan sebaliknya, istri yang suruh bekerja, malah suaminya yang tidak bekerja. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat ironis. Jadi karena laki-laki itu tugasnya adalah mencari nafkah. Ketika istrinya malah mencari nafkah, maka tumbuhlah berbagai macam konflik, berbagai macam fitnah. Karena otomatis akan mendatangkan fitnah yang besar, karena dia harus berdandan, harus digodain orang dan sebagainya. Ini semua akan menimbulkan suatu gejolak yang tidak nyaman dalam hidup kita. Demikian juga kodratnya sebagai wanita, Allah mengingatkan nisaukum harsulakum fa'tu harsakum an-nasibu. Istrimu adalah ladang bagimu. Oleh karena itu peliharalah ladangmu, anak-anakmu, keluargamu, karena aurat perempuan itu lebih banyak.
Allah mengingatkan bahwa zuyina linas hubus sahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Jadi artinya bahwa fitnah ujian itu lebih besar ya. Bisa bahwa zuyina linas hubus sahawat, dihiaskan oleh Allah bahwa syahwat itu timbul daripada wanita. Jadi wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah banyak sekali hal-hal yang aurat yang sebetulnya tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Sehingga akhirnya kita terlupa bahwa itu adalah sesuatu ketentuan Allah. Jadi Allah mengingatkan bahwa sebagaimana kita pernah mendengar ceramah-ceramah, yang harus kita perhatikan adalah 5F misalnya. 5F itu dimulai dari F food, dari suatu makanan. Makanan harus kita pelihara. Kullu min rizqillah halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi artinya makanlah rezeki yang halal dan baik, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Rezeki yang halal banyak, tapi yang baik memang harus disesuaikan dengan fisik kita. Ketika kita banyak uang, semua bisa kita beli, tetapi kondisi kita mungkin kolesterol tinggi, ada gula, ada asam urat, ada macam-macam. Sehingga makanan itu menjadi tidak baik bagi kita. Halal makanan tapi tidak thayyib, artinya akan berdampak kepada diri kita, sehingga tumbuhlah berbagai macam penyakit, obesitas dan sebagainya karena tidak terkontrol, tidak memilih dan memilah makanan-makanan yang mana yang layak dan baik kita makan. Dan pertama adalah food, misalnya dari makanan ini adalah sangat penting karena manusia hidup adalah karena dari makanan. Yang kedua adalah film, misalnya karena pengaruh film ini begitu banyak sekarang tayangan di HP, di YouTube dan di macam-macam. Ini semua tinggal kita milih. Mau milih yang baik, mau milih yang buruk, itu adalah tergantung kepada kita. Dan semua informasi itu ada semua, sampai hoax juga ada di situ, yang mencaci, yang menggunjing orang, yang memfitnah orang, ada semua. Nah, jadi oleh karena itu jangan dijadikan bahwa film ini hanya dijadikan tontonan. Jadi jangan tontonan itu dijadikan tuntunan, sehingga kita melihat atau meniru apa-apa yang kita lihat di dalam film, di dalam kehidupan, di dalam YouTube dan sebagainya. Jadi itu adalah kita memelihara tentang tayangan-tayangan yang kira-kira pantas kita lihat, yang tidak pantas kita lihat jangan kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah kemudian kita fashion. Kita terkadang dengan pengaruh film ini kita senang berdandan, kita bersolek, kemudian setelah bersolek kita shoot, kita lihat di dalam diri, kemudian kita share misalnya. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela karena akan menimbulkan fitnah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berdandan dengan keindahan dan sebagainya. Oleh karena itu fitnah ini sangat besar akan terjadi di dalam kehidupan manusia, apalagi yang datangnya dari wanita. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau kita melihat semua promosi produk-produk itu yang keluar adalah wanita. Dari mulai sampo sampai sendal sampai sesuatu sabun mandi dan sebagainya. Makanya yang ditayangkan adalah wanita. Jadi oleh karena itu, Masya Allah ini sesuatu hal yang barangkali sangat memprihatinkan bagi kita. Tapi bagaimanapun juga karena suatu kemajuan ya. Nah, jadi setelah kita melihat fashion, kemudian juga kita memperhatikan bahwa kita ada finance, memperhatikan tentang penghasilan kita, gaji kita, yang harus kita makan, rezeki kita juga harus kita pelihara. Jadi jangan makan rezeki yang haram, yang sifatnya subhat. Apalagi mungkin dulu saya pernah bekerja, banyak hal-hal yang sifatnya subhat, pemberian sana sini yang tidak jelas, punya tujuan tertentu. Nah, ini tidak ada lain kecuali bertobat kepada Allah. Banyak rezeki yang kami makan, jadi tidak lain adalah kita bertobat. Mudah-mudahan ini akan bisa mengobati kehidupan kami. Nah, jadi setelah itu barangkali kita melihat penghasilan disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang, supaya kita bisa memanage kehidupan sesuai dengan penghasilan yang kita dapat. Kemudian F yang katakan terakhir adalah friksi. Friksi itu adalah suatu gesekan, sesuatu benturan. Benturan di mana-mana terjadi. Banyak dengan peristiwa corona ini suami istri bertengkar, terjadilah perpisahan, angka perceraian meningkat, angka kriminalitas juga meningkat,
angka berbagai macam politik, ya keresahan masyarakat juga selalu meningkat. Nah, ini adalah friksi akibat gesekan. Nah, jadi oleh karena kehidupan kita ini bersentuhan dengan orang lain, paling enggak akan terjadi sesuatu sentuhan-sentuhan yang terkadang menimbulkan permusuhan. Kita bisa melihat tawuran anak sekolah, tawuran permusuhan antar kampung, permusuhan gesekan antar orang-orang yang berpolitik. Ini semua adalah friksi yang memang akan menimbulkan keresahan. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, itu penyebab seperti itulah mari kita muhasabah untuk senantiasa kita koreksi yang kira-kira tidak berguna, tidak ada bermanfaat, kita tinggalkan, kita mohon ampun kepada Allah supaya senantiasa kita diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan menghadapi berbagai macam problematika hidup. Karena itulah kehidupan kita, itulah ujian. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri daripada ujian. Ujian merupakan keniscayaan, setiap orang pasti diuji. Dari mulai anak kecil sampai kakek-kakek yang sudah pensiun, semua juga menghadapi ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian ini. Ketika kita berhasil menghadapi ujian, maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah, dimudahkan, dan kita yakin bahwa hidup ini adalah permainan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, permainan dan senda gurau. Oleh karena itu kita jangan terpukau dengan permainan yang berbagai macam ragam, tapi kita istiqomah kepada Allah, bahwa kita harus kembali kepada Allah dengan membersihkan segala dosa dan noda yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu kita hanya beristighfar, semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah di dalam menjalankan berbagai macam perjuangan hidup, melanjutkan perjuangan di dalam keluarga. Ini adalah sesuatu yang harus kita koreksi, dan insya Allah akan memberikan kemudahan, karena Allah mengingatkan dengan bertakwa kepada Allah, mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan, dan Allah akan berikan rezeki yang di luar perhitungannya. Mudah-mudahan pencerahan yang sangat singkat ini akan bermanfaat, wabil khusus bagi diri saya sendiri sebagai orang yang sudah pensiun, yang usianya tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu lakukanlah untuk duniamu semaksimal mungkin, tapi lakukanlah untuk akhiratmu. Jadi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, seolah-olah umur kita panjang. Tapi kita harus berkata bahwa wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Lakukanlah untuk akhiratmu seolah-olah besok kita tidak ketemu lagi. Kita tidak tahu umur sampai kapan yang Allah berikan. Semuanya itu adalah rahasia. Tapi yang penting manfaatkan semaksimal mungkin sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita kuatkan iman dan tawakal kita kepada Allah, menjadi orang-orang yang istiqomah, memiliki rasa percaya diri, jalan terus. Kita jangan berkecil hati bahwa itu semua Allah akan memberikan jalan kepada kita. Demikian hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.